Halo, selamat bergabung. Ya teman-teman, bergabung di sini di live ini teman-teman. Belum ada yang bergabung ya. Halo Kak Jayan, selamat bergabung. Malam Kak Jayan, tolong bantu share ya biar lebih rame Kak Jayan. Jangan lupa untuk di tap dulu. Ayo Kak, di share dulu Kak. Siap. Halo, selamat bergabung. Oke teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan di share dulu ke teman-temannya biar lebih rame yang nonton hari ini. Ini kabar berita terkini Kak, sabar dulu Kak Jayan, kita nunggu biar lebih rame dulu penontonnya nih. Jangan lupa di tap layarnya ya Kak Jayan. Ayo Kak, di share ke teman-temannya, di grup keluarga juga boleh Kak. Jangan lupa di share ya Kak. Kita sambil menunggu teman-temannya biar lebih rame. Kita tap dulu nih, tap layarnya. Halo, selamat bergabung Kak Bisma. Silahkan di share dulu ya Kak ke temen-temennya biar lebih rame lagi nih sebelum aku bawain informasi-informasi terupdate seputar Bali Kak. Halo, selamat bergabung semuanya. Yang baru bergabung silahkan di tap dulu layarnya dan di share ke teman-teman yang lain juga biar lebih rame dan lebih seru pastinya kalau kita ngobrol. Infokan berita malam ini Kak. Oke Kak Kampas Rim, jadi di share dulu ya biar lebih rame juga penontonnya nih Kak. Jangan lupa di tap layarnya terus ya Kak. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya pada malam hari ini? Selamat malam minggu ya teman-teman semuanya. Ini kalian yang nonton lagi pada santai atau lagi pada di luar nih teman-teman? Halo Kak Yudi. Gimana kalian? Gimana kalian lagi pada santai atau lagi pada malam mingguan nih di luar? Kalau yang lagi di luar, jangan lupa buat di share ke teman-temannya ya, biar mereka nggak ketinggalan informasi-informasi yang terupdate seputar Bali tentunya. Karena malam ini aku bakal nemenin kalian atau bawain kalian
berita-berita di Bali yang paling hangat dan pastinya bikin penasaran teman-teman. Katanya jangan kayak gitu dong kak, omongan adalah doa loh kak. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, teman-teman boleh dong siapin cemilan ataupun kopi atau teh gitu buat teman kalian ngobrol santai bareng aku, karena di sini aku punya air putih nih. Ya kita harus menjaga pola makan ya biar sehat. Jadi minimal kalian harus minum 1 liter sehari, 2 liter sehari. Polda Bali, kenapa tuh ngetek Polda Bali? Tara, halo Kak Anggi, gimana kabarnya nih Kak Anggi? Jangan lupa buat di follow ya Kak Anggi buat Berita Bali TV biar kakaknya nggak ketinggalan info-info menarik seputaran Bali nih Kak. Ya karena udah rame lumayan ya nonton hari ini, jadi aku mau nanya nih, gimana suasana kalian di tempat kalian? Sekali lagi, kalian lagi pada santai atau lagi pada malam mingguan nih di luar? Tapi biasanya kalau udah nonton live pasti lagi santai kan ya, lagi scroll TikTok ya kalian. Nah, boleh dong di-share di sini kalian lagi apa dan dari mana aja nih. Lagi santai minum cincau Kak, aduh enak banget tuh ya. Kamu nanoy nggak lagi malam mingguan kah keluar ini? Nah teman-teman, buat yang baru bergabung jangan lupa untuk di tap layarnya dulu biar lebih rame lagi dan lebih seru kita ngobrolnya. Salam dari negara Kak, halo negara. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya biar lebih rame, oke? Nah teman-teman, mungkin kita lanjut lagi ya kan, supaya nggak bikin penasaran kalian. Kita lanjut bahas berita pertama yang lagi diperbincangkan di Bali. Nah berita pertama ini agak bikin mikir teman-teman, karena kalian kan udah pasti dengar ya video viral soal karya Ida Betara turun KB di Besake beberapa waktu lalu yang memperlihatkan pecalang yang menjaga area tersebut itu mendapatkan penganiayaan oleh pemeda. Nah sayangnya ada insiden sayangnya pecalang yang bernama Nengah Wartawan tersebut membuat kaget karena beliau malah jadi tersangka teman-teman. Aduh gimana ceritanya ya ini? Oke, jadi ceritanya Polres Karangasem udah ngeluarin surat panggilan tersangka buat Pak Nengah pada hari Jumat kemarin. Beliau disangkakan pasal penganiayaan ringan. Dan kata Kasih Humas Polres, ini berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan. Tapi di sisi lain, Ketua Pecalang Desa Adat Besake juga udah nemenin Pak Nengah waktu memenuhi panggilan polisi. Yang lebih bikin bingungnya lagi, rekan-rekan pecalang lainnya juga pada heran. Mereka bilang, kok bisa korban pengeroyokan malah jadi tersangka? Ini kan udah aneh banget ya teman-teman. Nah, mereka juga udah mau rapat bersama bendesa adat buat bahas masalah ini lebih lanjut. Gimana nih teman-teman, pandangan kalian? Kok bisa ya awalnya jadi korban, sekarang malah jadi tersangka? Apakah ada miskomunikasi atau hal lain yang belum terungkap? Boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Karena ini juga bikin bingung ya. Pak Nengahnya bingung, saya di sini juga bingung, dan kalian semua bingung ini. Kenapa ya teman-teman ini bisa terjadi? Apakah benar karena adanya miskomunikasi? Namun untungnya Pak Nengah ini tidak kena penahanan ya, karena pasal yang dikenakan itu termasuk golongan ringan. Jadi Pak Nengah ini terjerat pasal
352 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan ringan yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Itu teman-teman, sehingga tidak dilakukan penahanan. Nah, semoga setelah ini masalahnya cepat selesai dan tentunya diselesaikan dengan adil. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya tanggapan terkait berita tersebut. Boleh banget share pendapat kalian atau tanggapan kalian di kolom komentar gitu ya teman-teman. Dan menurut kalian nih, kira-kira langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pecalang desa adat Besakih ini teman-teman? Boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo Ibu Swanda, selamat bergabung kembali Bu. Gimana nih kabarnya Bu? Malam mingguan di mana nih Bu? Halo kakakku, selamat malam. Selamat malam juga. Gimana kabarnya Ibu? Di rumah aja Kak. Aduh, teman-teman yang lagi nonton ini lagi pada di rumah ya. Ya Bu, jangan lupa untuk di tap layarnya dan di share ke teman-teman arisannya Bu. Siapa tahu punya geng arisan gitu. Boleh banget ya di share di seluruh grup WhatsApp, biar penontonnya juga lebih rame dan kita ngobrolnya juga lebih asik. Oke, teman-teman yang lain punya Kak pada sibuk. Aduh. Nah teman-teman, sambil menunggu yang lainnya, jika punya tanggapan boleh banget ditulis kolom komentar. Kita lanjut dulu ya ke berita selanjutnya, karena ini masih membahas pecalang, tapi ini agak lebih menenangkan karena menunjukkan kekompakan para pecalang di seluruh Bali. Bayangin aja, ada ribuan pecalang dari ratusan desa adat yang bersatu padu menolak premanisme yang sekarang ini katanya suka nyamar jadi ormas. Nah, mereka bahkan sampai bikin deklarasi di acara gelar agung pecalang di lapangan Puputan Margarana dan Pasar kemarin. Mendesa Agung Provinsi Bali dengan tegas bilang kalau pecalang itu garda terdepan buat jaga adat, budaya, tradisi, dan kekayaan Bali. Dan di sini juga dibilang ada 3 poin penting dalam deklarasi mereka. Yang pertama itu mereka menolak keras adanya ormas yang cuma pura-pura jaga ketertiban dan sosial, padahal kelakuannya kayak preman, kasar, dan suka nakut-nakutin masyarakat. Dan yang kedua, ada mereka siap bantu TNI atau Polri buat jaga keamanan di Bali dan memberantas ormas yang kriminal dan preman. Lalu yang terakhir, mereka juga mendukung banget nih sistem keamanan desa adat kayak si Pandu Beradat dan bantuan keamanan desa adat atau Bankapda buat menjaga wilayah desa adat dan melindungi Bali secara keseluruhan. Wah, salut banget ya sama semangat persatuan para pecalang ini. Menurut kalian nih, seberapa penting sih peran pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali? Boleh banget ditulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian, dan atau kalian di sini punya pengalaman menarik seputar pecalang, boleh banget juga di-share di sini ya. Aku tunggu komentar-komentar kalian karena di sini selain aku membawakan informasi yang menarik, aku juga pengen kita saling sharing ya teman-teman. Oke, minum dulu ya. Ya
Ya boleh banget ya di-share pengalaman kalian seputaran pecalang di Bali. Kalau kalian punya tanggapan terkait informasi ini, boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk tap layarnya dan share ke teman-teman yang lain biar mereka nggak ketinggalan informasi terupdate dan tentunya terpercaya. Sekali lagi aku juga mention ke kalian buat jangan sembarangan percaya sama berita yang beredar di luar sana. Karena media sosial ini sekarang lumayan cukup menakutkan ya, berita-berita hoax beredar di mana-mana, dan kalian jangan sampai salah memilih berita. Cari berita yang udah terpercaya dan dari sumbernya ya teman-teman. Dan sekali lagi buat yang baru bergabung, belum follow Berita Bali TV, silahkan follow dulu. Kalau kalian punya informasi yang lain terkait Bali, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Kalau kalian punya topik-topik atau isu-isu menarik nih seputaran Bali, boleh banget bagi sama kita. Kita akan bahas bersama-sama, kita diskusi sama-sama gitu ya teman-teman. Halo Kak Erwita Putri, jangan lupa untuk di-share ya ke teman-temannya yang lain. Halo Kak Sachi. Kak Sachi juga jangan lupa di-share ya ke teman-temannya. Nah, kalau kalian punya berita menarik seputaran Bali, boleh ya sekali lagi aku mention untuk share ke kita juga. Siapa tahu kita bisa rangkum dan bawakan ke kalian dan kita diskusikan bersama-sama. Halo Kak Siska, selamat bergabung. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, ke keluarganya juga boleh. Kak, tahu pembulian di SMK 7? Di SMK 7 tahu dong, karena setelah ini kita juga akan bahas berita tersebut. Nah, apa kita lanjut dulu ya sambil menunggu komentar-komentar dari kalian, karena speed dari komentarnya Ibu Suanda itu udah nggak sabar tuh kita bawakan berita tentang pembulian. Karena kita juga di sini udah rangkum, Bu. Oke, sebelum itu boleh di-share lagi biar lebih rame, biar banyak yang ikut diskusi sama kita pada malam hari ini. Kasih semansa dulu Kak. Iya, aku korban bully Kak. Aduh, kok bisa jadi korban bully Kak Ita? Itu udah dilaporin belum? Nah, teman-teman, mungkin kita lanjut dulu ya soal video yang sempat viral yang beredar di media sosial tentang kekerasan antar siswa SMK di Denpasar. Aduh, sedih banget ya dengernya kalau berita kayak gini. Katanya sih ini kejadiannya di sebuah gang di daerah Mertesari. Korban yang inisialnya AANDP yang berusia 16 tahun jadi sasaran kekerasan oleh 3 temannya yang inisialnya SA, RE, dan INA. Awalnya gara-gara video siswa merokok di toilet sekolah yang beredar ke guru BK, dan korban dituduh sebagai pihak yang nyebarin video itu. Aduh, gimana nih? Nah, karena nggak terima, para pelaku ini ngajak korban ketemu setelah pulang sekolah. Lalu di situ korban ditendang dan dipukul beberapa kali. Pihak sekolah sendiri juga udah bilang kalau video itu bukan dari korban, tapi dari siswa yang lain. Mereka juga udah dipanggil semua siswa yang ada di video buat dibina dan diselesaikan secara musyawarah. Tapi sore harinya malah muncul lagi nih video kekerasan antara siswa yang masih pakai seragam sekolah. Ini tentunya bikin banyak orang geram pastinya. Dan akhirnya mediasi udah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kepala sekolah dan kepolisian. Hasilnya pelaku utama yaitu SA dikeluarkan dari sekolah dan bersedia ngebiayain pengobatan korban.
pihak sekolah pun juga udah ngecam keras aksi bullying ini. Halo kakak, halo kak Manda, panjang juga ya. Nah teman-teman, miris banget ya kejadian kayak gini. Menurut kalian apa sih penyebab adanya kekerasan di kalangan pelajar, teman-teman? Boleh banget tulis pendapat kalian atau tanggapan kalian di kolom komentar. Parah banget emang yang ngebully. Ya teman-teman, jangan sampai jadi tukang bully ya di sini buat yang penontonku setia ini. Kemungkinan karena lingkungan kak, mungkin dendam pribadi kak ya. Nah kalau lingkungan itu juga kita pribadi harus berhati-hati, harus memilih-milih juga, harus bergaul sama siapa ya. Mungkin dendam pribadi. Nah kalau itu juga saya pribadi juga kurang tahu apakah ada dendam pribadi atau gimana. Yang pastinya itu tidak membenarkan aksi pembulian ya teman-teman, itu yang tidak peduli sama anaknya. Nah gimana pun ya masalahnya, latar belakangnya, intinya pembulian itu udah gak benar, itu udah masih banyak jalan lain yang bisa diselesaikan jika ada punya masalah gitu. Ada yang namanya komunikasi, bisa dikomunikasiin kalau ada masalah, bukan didendam, dipendam terus dendam, itu enggak banget ya. Terus malah jadi membuli. Intinya kita harus tolak keras adanya pembulian di sekitar kita. Ya teman-teman, di sini ada yang pernah jadi korban bully atau malah kalian yang jadi tukang bulinya? Jangan ya. Coba dong share pengalaman kalian kalau kalian pernah ngalamin bullying di sekolah atau di sekitar. Dego kak, kenapa tuh dengan Dego? Dego yang pernah, Dego pernah ini ya, pernah jadi pembuli ya? Atau Dego yang dibully, gimana tuh kak Denny? Saya pernah ngebully semut. Tapi nggak boleh loh kak, itu kan masih makhluk hidup. Makhluk hidup tidak boleh saling membuli. Dia membuli saya kak. Aduh, digimanain tuh sama kak Degonya, kak Denny? Diapain aja, malah bawa satu kampung. Nah itu kak Manda, jangan ngebully semut, makanya Dego membuli saya kak. Membuli kenapa tuh? Diapain kak Denny? Teman-teman yang punya pengalaman tentang pembulian ini boleh banget ya ditulis, kita share di sini. Yang ini kak orangnya. Iya kak, tobat saya bagus itu kak Manda. Jadi walaupun sama semut ya, tapi semut itu tetap makhluk hidup loh. Mereka juga pasti punya perasaan walaupun tidak bisa bicara. Masuknya pelecehan sih. Aduh, kak Denny diapain tuh? Nggak boleh deh, gue bilangin nanti kalau misalnya punya masalah itu diselesaikan secara baik-baik, pakai komunikasi, jangan pakai emosi gitu ya kak Denny. Boleh disampaikan ke yang ngebully kakak itu. Dan kakaknya kalau jadi korban bully jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Jangan sampai teman-teman yang jadi korban bully malah memendam dan justru bikin masalahnya makin ribet, makin besar gitu. Tapi kan telat penanganannya kalau sampai ya kejadian yang enggak gitu. Malam kak, halo kak Skyzo, selamat datang kembali. Gimana nih kak Skyzo, punya pengalaman tentang pembulian nggak? Boleh ya di share di sini. Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya mengalami kasus pembulian seperti itu. Tapi kemarin juga sempat kita bawakan, ada seorang siswi yang kena pembulian karena masalah keluarganya gitu. Nah itu kan udah nyangkut paut ke masalah pribadi, harusnya jangan sampai ada orang melakukan
seperti pembulian seperti itu hanya karena masalah keluarga gitu. Saya nggak pernah kena kasus pembulian. Lalu mungkin Kak Skyzo pernah ngelihat orang dibully gitu? Nah, atau punya tanggapan kenapa sih bisa terjadi pembulian di kalangan pelajar? Ya Kak, sampai bibirnya siswi terluka dan bajunya robek. Iya, bener banget. Kemarin udah kita sempat bawakan dan itu sungguh miris ya untuk tukang bulinya itu. Kenapa ya mereka melakukan seperti itu, padahal mereka punya perasaan, mereka manusia gitu. Ya teman-teman mungkin punya saran, boleh ya di-share bagaimana biar kasus pembulian di Indonesia atau tentunya di Bali bisa kita hilangkan, biar pelajar juga aman gitu ngejalanin kehidupan sekolahnya, biar fokus belajar, tidak mengalami masalah-masalah seperti ini, biar lebih nyaman belajarnya. Kalau ada yang punya saran atau tips boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, buat yang belum follow silahkan follow dulu Rita Bali TV. Kena bully jangan diem aja, setuju banget itu Kak Skyzo. Buat teman-teman yang lagi ngalamin pembulian di sekitar, jangan takut, jangan dipendam. Entah itu orang terdekat kalian atau dia punya jabatan atau dia lebih tinggi derajatnya, enggak ya, pokoknya manusia itu semua sama rata. Kalau kalian sampai dibully, kalian langsung lapor aja ke pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Tuh ya teman-teman. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk di tap layarnya terus dan di share ke rekan-rekannya semua, oke? Halo Kak Vini Vici. Ini siapa ya kemarin namanya, aku lupa, sorry. Ya teman-teman, selamat bergabung yang baru saja bergabung. Buat yang belum follow Berita Bali TV, sekali lagi bisa di follow dulu, share ke teman-teman, dan jangan lupa tap layarnya. Halo Kak, halo, selamat malam. Gimana nih malam minggunya? Lagi di santai atau lagi nongkrong nih? Ya teman-teman, ditulis di komentar tanggapannya, pendapatnya, atau saran-sarannya, boleh banget. Atau kalian yang punya isu menarik seputar Bali, boleh ya ditambah di sini, nanti kita rangkum dan bawakan ke kalian sambil kita berdiskusi. Ini nggak nonton Final Destination? Aduh, aku belum berani Kak. Makanya udah nonton belum? Aku belum berani sih. Ini teman-teman yang lain udah pada nonton itu nggak, Final Destination? Belum, Kak, berani juga. Nah teman-teman, sambil kita nunggu komentar-komentar yang lain, kita juga langsung bawain aja ke berita selanjutnya, karena ini datang dari Jembrana. Ayo, siapa yang dari Jembrana? Silahkan komen ya. Karena ini kabar duka teman-teman, dimana seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia diduga karena terinfeksi virus rabies. Nah, sebelum meninggal, anak ini menunjukkan gejala-gejala rabies seperti nggak bisa nelan air atau takut air yang biasa kita sebut dengan hidrofobia. Dan juga dia sensitif dengan cahaya. Dan setelah kejadian ini, Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana juga langsung bergerak cepat dengan melakukan vaksinasi darurat di sekitar rumah korban. Mereka udah melakukan vaksinasi puluhan anjing dan 1 kucing di daerah tersebut. Mereka juga turun langsung ke rumah-rumah warga buat mastiin semua hewan peliharaan udah divaksin rabies. Masyarakat juga diimbau buat segera lapor kalau ada hewan dengan perilaku
yang mencurigakan dan rutin vaksinasi hewan peliharaan mereka. Sedih banget ya teman-teman dengan adanya korban jiwa karena rabies ini. Sebelumnya aku juga turut berduka cita atas meninggalnya korban dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ini juga jadi pengingat buat kita semua pentingnya melakukan vaksinasi hewan peliharaan kalian. Nah, teman-teman yang punya hewan peliharaan udah pada ini nggak vaksin hewannya, vaksin rabies? Ya jangan lupa ya, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Ini di Jembrana udah sering sih kita mendapatkan berita terinfeksi virus rabies ini. Ngereok dia, apa ini ngereok? Nah kalau misalnya kalian sampai kegigit anjing atau kucing gitu, jangan lupa untuk langsung disiram air mengalir. Nah teman-teman mungkin yang punya hewan peliharaan udah pada divaksin belum? Terima kasih untuk giftnya Kak Guslau. Ya intinya kita harus ini ya, harus melakukan pencegahan daripada mengobati. Intinya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati gitu ya teman-teman. Ayo mungkin di sini ada yang punya tips lain gak nih untuk mencegah rabies di lingkungan kita? Semangat Kak, terima kasih Kak Brian. Kak Brian punya hewan peliharaan gak? Udah divaksin belum nih? Karena ini di Jembrana ya Kak, ada korban jiwa akibat terkena virus rabies loh Kak. Teman-teman di sini boleh banget ya kalau yang punya tips atau saran untuk mencegah virus rabies ini, boleh banget ditulis di kolom komentar, karena kita di sini juga tujuannya untuk sharing biar sama-sama mendapatkan informasi yang baik gitu teman-teman. Yang baru bergabung juga jangan lupa untuk di tap-tap layarnya, dan kalau belum follow Berita Bali TV silahkan di follow dulu dan juga di share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, semoga kejadian ini jadi pelajaran ya buat kita semua, biar kita lebih waspada juga ke hewan sekitar kita. Nah belum tentu ya yang kelihatannya hewannya diam itu tiba-tiba gigit, kan gak lucu ya teman-teman. Jadi tetap waspada dan hati-hati juga di jalan. Soalnya sering banget kucing tiba-tiba nyebrang. Nah, mungkin sambil kita menunggu komentar yang lain, siapa tahu ada yang lagi nyari tips di Google atau di GPT, kita langsung lanjut dulu ya ke berita selanjutnya. Halo Kak, halo halo kembali. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya karena sekarang kita dapat berita dari Bangli, di mana tepatnya ini di desa adat Pengoptan. Nah, mereka baru aja ngadain tradisi nganten massal dan kawin massal. Kali ini ada 29 pasangan dari 8 Banjar yang ikut upacara sakral ini di Pura Baliagung. Katanya tradisi ini udah turun-temurun dan wajib buat semua warga di sana. Uniknya, meskipun calon pengantin wanita berasal dari luar desa, tetap harus ikut nikah massal ini. Kalau enggak, mereka enggak boleh ikut persembahyangan di Pura Baliagung pas ada upacara adat. Jadwal nikah massalnya pun juga udah ditentukan oleh tetua adat berdasarkan hari baik. Setelah upacara, para pengantin baru ini harus menjalani prosesi mebrata namanya, yaitu dilarang melintas jalan adat selama 3 hari. Tapi keluarga pengantin juga masih boleh lewat, dan setelah itu ada prosesi bawa tipat bantal
sebagai tanda berakhirnya nikah massal. Dan pihak wanita yang baru ikut tinggal di rumah suaminya gitu teman-teman. Hai manis Nantara, terima kasih. Siapa nih? Miau miau. Terima kasih miau miau. Nah teman-teman, keren banget ya tradisi nganten masal kayak gini. Ini benar-benar menjaga identitas budaya dan memperkuat gotong royong di masyarakat kita. Nah, aku mau nanya dong, di daerah kalian apakah ada yang punya tradisi unik lainnya? Boleh banget ya di-share di kolom komentar, biar kita juga sama-sama tahu dan terdedikasi tentunya. Boleh banget ceritain di kolom komentar ya teman-teman. Ini seru ya kalau nikah massal gini. Oke teman-teman, aku tunggu ya komentar-komentar kalian, karena udah hampir sejam aku nemenin kalian di sini. Silahkan, saat ini adalah sesi untuk kita ngobrol bareng. Setelah beberapa berita yang tadi udah nonton juga, terima kasih banget. Boleh banget kalau kalian punya isu-isu menarik seputar Bali, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita rangkum dan juga bawakan ke kalian di live selanjutnya. Kak Vini Vici ini punya cerita tradisi unik di daerahnya nggak? Kayak ini nih cerita tradisi nganten massal, kayak unik banget ya. Selamat bergabung yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk tap layarnya. Dan buat yang belum follow, silahkan follow Berita Bali TV biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dan tentunya terpercaya. Ingat, jangan sampai kalian kemakan berita yang sumbernya tidak jelas. Pilih berita yang udah pasti dan dari sumbernya langsung gitu ya teman-teman. Setuju nggak? Mari kita gunakan media sosial dengan baik dan benar. Oke teman-teman, gak kerasa ya udah hampir 1 jam kita ngobrolin berita-berita seputar Bali yang tentunya seru pastinya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah setia nonton, tap layar juga dan sharing ke temen-temennya. Dan yang udah dari tadi ngasih pendapat juga aku terima kasih banget. Seru banget yang ngobrol-ngobrol bareng kalian. Berita Bali terpercaya ya, tentunya dong. Ini kan udah dari sumbernya dan tidak ngambil berita-berita yang gak jelas asal usulnya gitu ya Kak Vini Vici. Nah, karena seru banget nih ngobrol bareng kalian, jadi jangan lupa untuk selalu pantengin akun ini, karena kita selalu ngadain live di setiap harinya di pukul 20:17 Wita. Jadi kalian langsung join terus di live-nya dan ngobrol-ngobrol santai bareng aku ya teman-teman. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ini juga menambah wawasan kalian dan bermanfaat tentunya. Jangan lupa untuk terus pantengin akun ini ya sekali lagi, dan terima kasih sangat-sangat ya dari saya. Terima kasih yang sangat mendalam yang dari tadi udah nonton, udah mantengin terus nih. Sebelum aku akhiri, mungkin ada yang punya pertanyaan dulu atau tanggapan dari informasi-informasi yang udah aku bawakan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi masukan kita. Dan yang punya isu-isu topik terkait Bali, boleh banget biar kita rangkum dan bawakan besok pada kalian. Oke teman-teman, sebelum aku akhir juga, aku ucapkan selamat malam minggu nih buat yang lagi scroll TikTok. Lagi pada gak keluar ya kayaknya ini. Ya gak apa-apa guys, stay at home aja.
Oke, untuk itu aku akhiri sampai sini. Sampai jumpa di live selanjutnya dan selamat malam semuanya.